Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan kita, yaitu yang akan kita mulai dari latihan kelima setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan latihan soal ketiga dan keempat. Bagi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus mensupport dan mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang, semakin banyak orang yang tahu dan semakin banyak peminatnya dan semakin banyak orang-orang yang kemudian bisa belajar nahwu salah satunya lewat channel ini. Dan jangan lupa pula untuk teman-teman membantu dengan cara menyebarkannya pada yang lainnya, sehingga manfaat itu tidak berhenti pada teman-teman saja. Jangan lupa untuk mengisi kolom komentar terkait dengan pembelajaran yang kami sampaikan, dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali kami mengupload video pembelajaran terbaru, teman-teman bisa langsung menyaksikannya dan tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Teman-teman semuanya, kita akan mulai pembelajaran hari ini, dan kami sampaikan, kami menyarankan bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya agar segera memilikinya, karena buku ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Sehingga dengan teman-teman memiliki bukunya, maka akan sangat membantu dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami sarankan untuk menyaksikan video kami sebelumnya, karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sehingga dengan itu teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pula kami ingatkan untuk senantiasa meluruskan niat dalam belajar, memurnikan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan pemahaman dalam belajar. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai pembelajaran kali ini. Silakan buka halaman 32, bagian bawah, tamrinul khamis, latihan 5. Kita baca perintahnya, ij'al ahadal ismaini allazaini baina qausaini fa'ilan wal akharu maf'ulan bihi fi jumalin mufidah. Ij'al artinya adalah jadikanlah, ahadal ismaini satu di antara dua isim, allazaini yang keduanya terletak antara baina, ya baina itu antara, qausaini dua kurung, ya. Fa'ilan salah satu isimnya menjadi fa'il, wal akharu maf'ulan bihi dan yang satunya menjadi maf'ul bihi fi jumalin mufidah, pada jumlah mufidah. Baik teman-teman semuanya, di bawah ini, ya di bawah perintah ini ada 6 ya tanda kurung yang masing-masingnya berisi dua isim. Ya kalau teman-teman menggunakan buku yang seperti yang saya pakai, maka aslinya tidak ada tanda kurung buka kurung tutup. Ya ini sudah saya beri, ya kurung buka kurung tutup, ya untuk memudahkan teman-teman semuanya dalam pengelompokan, ya mana yang dua isim yang pertama, dua isim kedua, dua isim ketiga sampai yang keenam. Baik, jadi perintahnya dalam satu kurung itu ada dua isim. Salah satu isimnya kita gunakan sebagai fa'il dan isim yang lain menjadi maf'ul. Ya, jadi di sini tidak disyaratkan, ya sekali lagi,
pada perintah ini atau pada latihan ini tidak disyaratkan bahwa kata yang pertama atau isim yang pertama menjadi fa'il dan isim kedua menjadi maf'ul. Ya, tidak disyaratkan demikian. Yang jelas salah satunya menjadi fa'il, satunya menjadi maf'ul. Bisa jadi pada jumlah tertentu atau jumlah yang kita sebutkan nantinya kata yang pertama atau isim yang pertama menjadi fa'il dan isim yang kedua menjadi maf'ul. Dan ada kalanya itu tidak bisa digunakan. Yang digunakan adalah isim kedua menjadi fa'il dan isim pertama menjadi maf'ul. Ya, maka sehingga di sini tidak disyaratkan harus isim pertama fa'il, isim kedua maf'ul, tidak disyaratkan demikian. Baik, kita mulai ya. Kata yang pertama atau yang dalam kurung pertama adalah al-walad dan al-ma. Yang kedua as-safinah, al-hawa, kemudian al-hir dan al-lahm, kemudian ar-risalah, al-khadim, kemudian al-ghazal, al-asad, kemudian at-tilmid, ad-dars. Baik, salah satu buktinya adalah mengapa pada sebagian besar isim ini harokat atau huruf terakhir tidak diberi harokat dhammah atau fathah ya selain al-walad. Selain al-walad tidak berharokat ya pada huruf akhirnya. Karena itu menunjukkan bahwa kita punya pilihan. Ya, kita memiliki pilihan untuk mengacak atau merubah posisi. Bisa jadi yang pertama jadi fa'il, yang kedua menjadi maf'ul, atau kebalik, yang kedua malah menjadi fa'il, pertama jadi maf'ul. Baik, kita akan mulai untuk sebagai bantuan ya, karena memang tempatnya tidak mencukupi sehingga kita membutuhkan media lain ya. Kita sudah sediakan kertas untuk kita gunakan sebagai media menuliskan jumlah ya, sehingga diharapkan dengan media ini tulisannya akan semakin jelas dan teman-teman semakin bisa membaca. Baik, karena kesempatan kita untuk menulis lebih besar adalah terbuka sekali. Baik, bagi teman-teman yang memiliki bukunya silakan bisa sambil mengecek ya, mencocokkan dengan isim yang kita tulis. Baik, di sini bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya bisa sambil memantau di layar ya. Yang pertama adalah al-walad dan al-ma. Baik, al-walad dan al-ma. Baik, di sini sudah terharokati, maka kita gunakan al-walad sebagai fa'ilnya. Contoh, al-walad artinya anak, al-ma adalah air. Apa jumlah yang sesuai yang bisa kita masukkan di sini ya? Contohnya ya, di antara contoh jumlah yang sesuai adalah yasrobu, yasrobul walad, al-ma'a. Baik, yasrob memiliki makna meminum ya. Anak itu minum air. Kemudian yang kedua adalah as-safinah, al-hawa. Jadi sini kedua isim ini belum mendapatkan harokat ya pada akhirnya, pada huruf terakhir. Baik, contoh jumlahnya adalah
tujri al-hawa'u as-safinata. Baik, as-safinah berposisi sebagai kata pertama atau isim pertama, namun kita letakkan pada maf'ul ya. Kita menjadikan maf'ul, sedangkan al-hawa berposisi sebagai isim kedua, kita gunakan sebagai fa'il. Ya, di sini jumlahnya bermakna tujril hawa us-safinah, ya angin memperjalankan kapal ya. Jadi mendorong kapal untuk berjalan. Baik, terdorong oleh angin. Kemudian yang ketiga, al-hirru dan al-hir dan al-lahm. Baik, ini juga belum berharokat. Artinya kita bisa memilih. Baik, al-hir artinya kucing, al-lahm artinya adalah daging. Di antara contoh jumlahnya adalah ya'kulul hirru al-lahma. Baik, kucing itu makan daging. Kemudian yang keempat, jumlah keempat atau isim keempat adalah ar-risalatu dan al-khadim. Baik, ar-risalah memiliki makna surat, al-khadim adalah asisten. Di antara jumlah yang mewakili dua isim ini adalah yaktubu al-khadimu ar-risalata. Baik, asisten itu menulis surat. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, al-ghazal dan al-asad. Ya, al-ghazal memiliki makna kijang ya atau rusa. Al-ghazal dan al-asad. Contoh jumlahnya adalah ra'a al-ghazalu al-asada. Baik, ra'al ghazalu al-asada. Ya, kijang itu melihat singa ya. Melihat singa sudah mendekat ke dirinya, maka dia harus mengambil langkah untuk menjauh ya, lari, pergi agar tidak menjadi mangsa. Baik, kemudian yang terakhir adalah ad-tilmid dan ad-darsa.
at-tilmid dan ad-dars ya. Baik, apa jumlah yang bisa kita masukkan di sini? Jumlah yang sesuai diantaranya adalah yaktubu. Yaktubu at-tilmidu ad-darsa. Baik, yaktubu at-tilmidu ad-darsa. Baiklah teman-teman semuanya, ini diantara beberapa contoh jumlah yang kami tuliskan sebagai jawaban untuk isim-isim yang sudah disebutkan di buku. Apabila teman-teman memiliki jumlah lain ya, yang bisa dimasukkan ya, silakan teman-teman bisa tuliskan ya di rumah, baik di buku atau di buku yang lain. Yang jelas, atau bisa juga teman-teman tuliskan di kolom komentar sehingga kami juga bisa mengetahui ya tentang susunan dan makna dari jumlah yang teman-teman tulis. Baik, inilah teman-teman jawaban kita terkait dengan latihan kelima, dan kita akan lanjutkan ke latihan ke-6. Baik, apabila teman-teman memiliki pertanyaan silakan ya bisa tuliskan di kolom komentar ya terkait mungkin penjelasan yang kurang panjang atau ya penjelasannya terlalu pendek, terlalu singkat ya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar sehingga kami bisa kedepannya mencoba untuk menjelaskan lebih lebar lagi, atau mungkin terlalu lebar penjelasannya, lebih mungkin dipersingkat ya, mungkin tidak mengapa seperti itu sebagai bagian dari masukan. Baik, kemudian yang ke-6 ya, tamrinus sadis, hati arba'a jumalin yakunul maf'ulu bihi fil ula minal insani wa fis saniyati minal hayawani wa fis salisati minan nabati wa fil akhirati minal jamad. Datangkan 4 jumlah ya, arba'a jumalin, 4 jumlah, yakunul maf'ulu bihi fil ula minal insan. Pada jumlah yang pertama maf'ul bihnya adalah orang ya, al-insan. Wa fis saniyati minal hayawan. Dan pada jumlah yang kedua maf'ul bihnya adalah binatang. Wa fis salisati minan nabat. Dan jumlah yang ketiga maf'ul bihnya dari tumbuhan. Wa fil akhirati minal jamad. Dan pada jumlah yang keempat maf'ul bihnya dari benda-benda. Baik, selain insan, hayawan, dan nabat. Baik, kita akan tuliskan ya di jawabannya di lembaran ini. Baik, yang pertama jumlah, ya 4 jumlah
maf'ul bih yang pertama dari insan ya, dari insan. Contohnya adalah qabala Zaidun Muhammadan. Baik ya, Muhammad adalah insan ya, sebagai maf'ul di sini, jumlah pertama. Kemudian yang kedua dari al-hayawan, yaitu binatang. Contohnya adalah hama Zaidun al-ghanama. Baik, hama memiliki makna menjaga atau memelihara ya. Hama Zaidun al-ghanama. Ya, Zaid memelihara atau merawat atau menjaga al-ghanam, yaitu kambing. Kemudian yang ketiga adalah dari an-nabat, yaitu dari tumbuhan. Contohnya adalah qatafat Zainabu wardatan. Baik, Zainab memetik bunga mawar ya, memetik bunga mawar. Kemudian yang keempat adalah dari al-jamad ya, dari al-jamad. Contohnya adalah ya khudu Hasanun al-ma'a. Baik, Hasan mengambil atau mengambil air ya, air termasuk adalah jamad. Baik, di sini ini adalah 4 jumlah yang diminta oleh latihan ke-6 ini, dan kita sudah jawab sesuai dengan apa yang diminta. Kalaupun teman-teman memiliki jumlah yang lain, silakan ya, bisa merangkai sendiri jumlahnya. Yang jelas maf'ul bih yang pertama dari insan, kedua dari al-hayawan, ketiga dari nabat, dan keempat dari al-ma. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah jawaban kita terkait dengan latihan kelima dan keenam. Bagi teman-teman yang belum memahami penjelasan dari kami, maka kami sarankan untuk mengulang-ulang kembali video ini. Semoga dengan itu teman-teman bisa mendapatkan pemahaman, dan jangan merasa malu ya. Tidak perlu untuk menutup diri untuk berkomentar ya. Silakan berikan komentarnya. Mungkin ada teman-teman yang belum paham, bisa tuliskan di kolom komentar sehingga nanti kami bisa menanggapi. Jika itu sebuah permasalahan terkait dengan pembelajaran ini, misalkan membuat jumlahnya bagaimana ya, susunannya bagaimana, mungkin kami bisa membantunya.
Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini video pembelajaran kita. Insya Allah kita bertemu pada video berikutnya. Terima kasih kami sampaikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini, yang sudah hadir dan berpartisipasi. Dan kami mohon maaf apabila banyak tutur kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk senantiasa mendukung dan mensupport kami. Semoga channel ini semakin berkembang. Kita bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.